Ayo kita simak tertib-tertib usaha dakwah di kalangan pelajar, mahasiswa, dan santri yang disampaikan oleh Maulana Ali Mahfuji saat musda di Markas Marelan. Pelajar mahasiswa tertib keluarnya, pelajar mahasiswa dan santri. Tertib keluar bulanan, tertib keluar bulanan santri. Santri keluar setiap minggu 24 jam. Tertib khurujnya santri keluar setiap minggu 24 jam. Bukan sebulan 2 kali, bukan. Sekarang nisab keluarnya santri adalah setiap minggu keluar 24 jam. Keluar sehari semalam setiap minggu. Bukan 2 kali lagi sebulan. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, minggu keempat. Setiap minggu keluar 1 hari santri. Mulai Kamis sore sampai Jumat sore. Kamis sore sampai Jumat siang. Mulai Kamis ada terus sampai Jumat. Itu keluar. Tapi dengan memperhatikan 2 perkara tadi sudah kita sampaikan, jangan bolos, jangan sampai mengganggu jam pelajaran, karena kadang sebagian pesantren dia jam pelajarannya mungkin nggak libur ataupun hari, terutama kalau dia sudah kelas daurah itu mungkin nggak ada libur. Kalau nggak ada libur dia nggak keluar. Untuk kelas daurah untuk mengejar supaya khatam kitab sihasita, maka terkadang di sebagian pondok maka Kamis Jumat itu nggak diliburkan. Kalau dilibur nggak akan khatam, maka supaya khatam, maka ketika nggak diliburkan dia jangan keluar. Keluar ketika nggak mengganggu jam pelajaran. Yang kedua, tidak bertentangan, tidak melanggar undang-undang pondok pesantren. 2 perkara. Kemudian Allah SWT pelajar mahasiswa. Pelajar mahasiswa nisab setiap bulannya 3 hari. Pelajar mahasiswa nisab 3 hari. Kalau ada libur 3 hari berturut-turut maka keluar 3 hari berturut. Kalau tidak maka dicicil 1 minggu 1 hari, minggu berikutnya 1 hari. Pokoknya dalam 1 bulan dia keluar 3 hari. Kalau dia liburnya 2 hari, Sabtu Ahad libur ya 2 hari dicicil minggu pertama, kemudian minggu kedua dia cicil 1 hari atau 2 hari. Jadi kena keluar 4 hari. Ini nisab pelajar mahasiswa. Dan pelajar mahasiswa keluarnya tidak semua pelajar mahasiswa satu jamaah, tapi harus didampingi minimal 2 orang lama dari mahalah terdekat. Kalau santri masih bisa keluar santri semua, santri sendiri masih boleh sama ustadznya. Karena dia keluar 24 jam. Tapi kalau pelajar mahasiswa mereka keluarnya harus dengan orang umum, minimal 2 orang umum yang lain pelajar. Dan kemudian pelajar mahasiswa dikasih takaza dalam 1 minggu supaya cari taskilan teman-temannya yang baru untuk keluar jalan. Ini tertib. Tertib untuk pelajar mahasiswa. Kemudian hadir Allah Subhanahu wa taala untuk nisab tahunannya santri keluar 40 hari. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu keluar santri 40 hari. Santri-santri yang sudah dewasa 20-22 tahun ke atas supaya mereka dibentuk sendiri, dikeluarkan dengan orang umum tanpa didampingi ustadznya supaya mereka berkembang. Bahkan kalau perlu santri yang ditunjuk jadi amir jamaah supaya ada rasa tanggung jawab. Kalau amirnya orang umum, ini santri merasa bebas, semaunya amirnya pusing. Kalau santri yang amir, dia yang pusing dan dia sekaligus belajar. Karena maaf, Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan sahabat khulafa rasyidin kalau membentuk jamaah maka yang dijadikan amir yang paling baca hafalan Quran, yang paling banyak hafalan. Meskipun muda, meskipun anak-anak. Kan di Mekah yang ditunjuk jadi imam tadi. Jadi imam itu anak yang masih kecil tapi sudah mumayyiz. Tapi saking pendeknya sarung dia itu, kalau dia rukuk itu kemaluannya kelihatan. Maka ditertawakan makmum yang di belakangnya. Tapi meskipun begitu dia paling banyak hafalannya, maka yang ditunjuk oleh Nabi jadi imam. Memilih amir jamaah, maka Nabi sahabat lebih menitik beratkan ke situ bahwa yang ditunjuk adalah orang yang paling banyak hafalan Qurannya. Maka santri-santri jadikan dilatih umur sudah 22 tahun. Saya tidak Usama bin Zaid umur 18 tahun dia sudah jadi jenderal.
Makmurnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu yang dipimpinnya. Umur 18 tahun. Dulu kita umur 18 lulus SMA kita sudah jadi amir. Keluar 40 hari kita yang jadi amir. Untung karena jemaah kecil-kecil, remaja, anak-anak sekolah semua, jadi ketika itu banyak jemaah ditangkapin sama orang amir, kita aman. Karena dia anggap anak kecil, anak sekolah. Ketika itu tahun 90-an, ketika rame-rame jemaah ditangkapin, dimasukkan penjara, kita keluar 40 hari, belajar semua sama para amir, tidak dianggap anak kecil. Ada yang lain ditangkapin, kita nggak ditangkap, karena anak-anak kecil semua. Bagi yang dirahmati Allah SWT, maka usaha keluar tertib seperti itu. Kalau di bawah umur 20 tahun, 16 tahun, 11 tahun, maka didampingi orang tuanya atau didampingi ustaz, santri-santri yang mau didampingi. Hanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajar, mahasiswa mereka keluar tahunannya sesuai dengan liburan. Ada istimewa pelajar mahasiswa, istimewa santri pondok pesantren. Dan ini yang harusnya jadi muatan muda sekarang ini juga, supaya dimusyawarahkan setiap kabupaten di seluruh Sumut supaya segera memusyawarahkan mau mengadakan jur pondok pesantren di berapa titik. Ya, karena sudah masuk waktunya, mulai tanggal 16 Desember ini sudah masuk tanggal 1 Jumadil akhir. Nah, itu sudah masuk waktu. Jur akhir tahun, jur akhir sana dibuat di 3 bulan. Jumadil akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Karena bulan Rajab kan sudah mulai pengeluaran santri. 6, 7, 5 sesuai dengan kondisi. Umpamanya di tempat situ berdekatan ada 5, 6 pondok pesantren, maka buat jur pondok pesantren di 5, 6 pesantren di salah satu pesantren tersebut. Penanggung jawabnya seluruh penanggung jawab kabupaten dan ulama setahun di kabupaten itu. Surau tidak akan datang, surau tidak akan hadir. Dihandle oleh paling banter ya dihandle oleh provinsi. Tidak hanya diserahkan kepada syurah ulama. Itu tanggung jawab seluruh penanggung jawab dan ulama setahun bertanggung jawab untuk terselenggaranya jur. Sekarang ada liburan pelajar, ini liburan tengah semester. Dibuat Bapak mengadakan jur bagus, tapi jur yang digelar untuk pelajar mahasiswa nanti di akhir tahun, pas sebelum wisuda dan awal tahun, itu biasa akhir nanti, bulan Juni. Sekarang ini adalah waktu liburannya pondok pesantren. Pondok pesantren yang khusus pondok pesantren, mereka liburnya bulan Ramadan. Sya'ban Ramadan waktunya keluar, sebelum mereka keluar dibuat jur pondok pesantren 5, 6 pondok pesantren didekatkan kepada pondok-pondok sehingga santri-santri bisa datang dengan mudah. Satu kabupaten bisa mengadakan 3-4 sesuai dengan jumlah pondok pesantren di kabupaten tersebut. Jur dibuat 3-4 jam saja, tidak sampai iktikaf. Programnya apa? Yang pertama adalah din, kemudian setelah itu kargozari berpondok pesantren, amal apa masjid yang pondok pesantren yang hidup 5 amal kargozari, yang hidup berapa amal kargozari, untuk memancing pondok-pondok yang tidak ada amal. Maka sampaikan faedahnya, sebab adanya 5 amal maqami ini santri sholat jamaah yang terjaga, sehingga karena yang kita hadirkan juga bukan hanya santri pondok pesantren, tapi ulama-ulamanya, kiainya, ustaz-ustaznya juga kita hadirkan. Kargozari, setelah kargozari Allah SWT baru bayan taskil. Setelah bayan taskil maka para penunjuk dan ulama ini kumpul untuk memusyawarahkan bagaimana cara usuli santri-santri yang niat. Kita targetkan 100% santri mereka keluar jalan Allah SWT waktu itu. Ini jur pondok pesantren ini, bapak-bapak ini dalam waktu dekat harus segera lapor dalam Munas. Lalu paling tidak masih ada 2 bulan lagi ada musda. Kalau musda Sumut, nah sekarang masih ada waktu, maka laporan itu. Kalau enggak ya sekarang harus gerak cepat sekarang. Sudah mau masuk Jumadil akhir. Waktu jur Jumadil akhir dan bulan Rajab. Bulan Sya'ban sudah mulai pengeluaran jemaah santri. Jadi dibuat seperti itu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan jur pelajar mahasiswa dibuat juga di akhir tahun. Untuk jur santri juga di awal tahun untuk menjelaskan kerja maqami. Amalannya sama, cuma ada satu tambah majelis untuk menjelaskan tentang amal maqami santri di pondok pesantren.
Bagaimana cara musyawarah harian, taklim harian, 2 jam setengahnya, jaulah 1, jaulah 2-nya, 3 hari setiap bulannya, itu dijelaskan amal maqam untuk santri dalam jur awal tahun. Nah itu baru ada iktikaf. Jadi malam iktikaf, datang malam, kemudian habis subuh satu majelis, Kargozari dulu, habis Kargozari sampai zuhur, pagi kumpulkan dulu untuk persiapan Kargozari seperti biasa. Kemudian habis itu Kargozari jam 9 sampai zuhur, habis zuhur mudzakarah maqami santri, dan sebelum asar sudah ditutup, sudah pulang. Cuma bagus ada iktikaf supaya habis subuh sudah bisa mulai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk jur santri. Untuk jur pelajar sama sebenarnya. Awal pelajaran, akhir pelajaran. Akhir pelajaran untuk taskil, akhir pelajaran setelah pelajaran awal tahun pelajaran adalah untuk menjelaskan amal maqamin lain. Dan hadirin yang dirahmati Allah, ini untuk pelajar mahasiswa. Pelajar mahasiswa sudah ada, sekarang siswi dan mahasiswi. Bagaimana usaha di kalangan siswi, mahasiswi, pelajar umum ataupun santrian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala untuk usaha atas mereka dengan melibatkan mereka dalam taklim mualaf mingguan. Ada 2 macam mahasiswi ataupun siswi. Ada siswi mahasiswi yang ada di asrama, ada yang pulang pergi. Yang pulang pergi dilibatkan mereka dalam taklim mualaf mingguan. Maka dari Maulana Sa'ad mengatakan hendaknya taklim mualaf mingguan dibuat pada hari libur sekolah, Sabtu atau Ahad, supaya siswi mahasiswi sebanyak-banyaknya bisa dihadirkan dalam taklim mualaf mingguan. Ya itulah penting juga bapak-bapak yang ada kemampuan ya, bisa buka pesantren ataupun buka mahalah di dekat-dekat kampus. Biasanya banyak sana kos-kosan untuk mahasiswi juga. Nah, hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kos-kosan yang khusus siswi itu juga bisa dianggap sebagai satu asrama yang cara menghidupkannya kita hidupkan taklim mualaf mingguan di sana. Kita hidupkan taklim mualaf mingguan di dalam asrama. Kalau belum bisa, nggak boleh pengurus dan sebagainya, maka 2 orang atau 3 pasang, 2 pasang, 3 pasang orang lama dengan musyawarah markas, kita putus minimal dalam 1 bulan 1 kali datang ke asrama tersebut, membuat program di sana seperti taklim mualaf mingguan. Minimal sekali dalam 1 bulan minimal. Dan ini tanggung jawab semua bapak semua. Jumlah siswi mahasiswa lebih banyak daripada pelajar mahasiswa. Itu kita harus pikirkan, harus kita risau. Caranya seperti itu diarahkan. Menggarap cara membuat usaha di kalangan siswi mahasiswi. Kalau mereka di maqami pulang pergi, ya mereka jadi tanggung jawab hamalah tersebut untuk dihadirkan dalam taklim mualaf mingguan. Tapi kalau mereka tinggal di asrama khusus wanita, maka kita buat taklim mualaf mingguan di sana. Kalau belum bisa, minimal dalam 1 bulan 1 kali kita kirim orang-orang lama untuk buat 3 pasang 2 pasang untuk buat taklim mualaf mingguan di sana. Bukan program keluar, bukan program taklim mualaf. Bisa dipahami insyaallah?